Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andi Dian Sabili Banawa dari Dapil 3, Sulawesi Selatan. Perkembangan media digital atau sistem elektronik yang semakin pesat pada zaman ini semakin memaksa setiap orang untuk beralih dan meninggalkan segala urusan yang serba konvensional. Kehidupan di zaman ini serba digital yang telah bertransformasi dalam era revolusi industri 4.0 yang semakin memudahkan dalam melakukan berbagai kegiatan interaksi. Segala pertukaran laju data dan informasi yang semakin mudah tanpa membuang waktu yang cukup banyak, dan juga didukung dengan segala fasilitas dan infrastruktur digital yang sangat memadai dalam menunjang era digitalisasi. Yang menjadi permasalahannya adalah lemahnya perlindungan data di Indonesia mengakibatkan maraknya kebocoran data, terbukti dengan sering terjadinya kasus kejahatan cyber seperti hacking, peretasan, maupun cracking pembajakan yang berujung pada pembobolan data pribadi, pemasaran hingga penipuan daring. Untuk kasus pada lembaga pemerintahan, yaitu kebocoran 279 juta data penduduk akibat kelalaian BPJS Kesehatan, Kominfo, dan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Data ini dijual di forum online. Bukan hanya pada lembaga pemerintah, tetapi terjadi kebocoran data pada media transaksi digital. Contohnya, 91 juta akun Tokopedia bocor dan dijual. Nah itu, jika saya diberikan kesempatan sebagai anggota legislator, maka yang saya akan lakukan adalah lebih memerhatikan dan selalu mengawal masyarakat untuk lebih cerdas dalam menggunakan media digital. Upaya ini saya lakukan agar masyarakat tidak oversharing sehingga tidak ada lagi kebocoran data pribadi atau privasi. 3 fungsi DPR. Yang pertama, fungsi legislatif. Terkait dengan fungsi ini, saya sebagai legislator, DPR harus selalu melakukan regulasi mengenai undang-undang maupun permen mengenai keamanan data pribadi dalam sistem digitalisasi, karena masih banyak sekali kebocoran data yang terjadi. Mengenai fungsi anggaran, DPR di sini dalam beberapa program kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo, baik di pusat maupun di daerah, itu dibiayai penuh oleh APBN dan APBD. Oleh karena itu, Kominfo memiliki cukup dana untuk upaya meningkatkan keamanan serta ketelitian dalam menjaga data pribadi masyarakat. Seperti tujuan saya, Kominfo juga bisa mengeluarkan anggaran untuk selalu melakukan sosialisasi ke masyarakat. Dan fungsi yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap kebijakan maupun peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu diawasi oleh DPR sebagai anggota legislator. Saya akan selalu melakukan pengawasan yang lebih teliti serta memberi masukan untuk mengawal kinerja Kominfo dan meminta untuk bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi.